Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Nusa Mandiri. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan audit sistem informasi pada aplikasi Moodle IO-CBT di SMA 102 Jakarta menggunakan COVID-5. Adapun anggotanya sebagai berikut: Fadli M. Fatur Rahman, Muhammad Heri, Chris Erlangga, Wari, dan saya sendiri Gideon. Pada presentasi kali ini, pokok pembahasannya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakangnya adalah pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan setiap tahunnya. Tujuan pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai sosial yang penting untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Namun, COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah mengganggu kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau offline di semua negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, banyak institusi pendidikan memutuskan untuk beralih ke sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar online. Salah satu platform pembelajaran online adalah Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Menurut Puspitasari dan Setiawan, merupakan media berbasis cloud yang dapat diakses melalui komputer atau smartphone yang harus terkoneksi dengan internet. Media ini juga meminimalisir penyalahgunaan smartphone oleh siswa pada saat proses pembelajaran di kelas, serta membiasakan siswa dengan pembelajaran berbasis TIK untuk menyongsong era digital di mana ujian nasional dilakukan secara daring atau online. SMA Negeri 102 Jakarta adalah salah satu sekolah pemerintah yang berada di pinggir kota Jakarta. Kurikulum yang dianut SMA Negeri ini ada dua, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Dengan adanya pandemi COVID-19, terjadi kesulitan belajar. Salah satunya dalam pengujian ujian, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ujian semester, dan ujian sekolah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Gideon yang sudah memaparkan dan menjelaskan terkait latar belakang masalah. Di sini saya akan menjabarkan terkait rumusan masalah yang terjadi yang nantinya akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada penelitian. Nah, yang pertama yakni bagaimana capability level dari aplikasi Moodle IO-CBT berdasarkan domain DSS COVID-5 di SMAN 102 Jakarta, yang dimana di sini DSS-nya itu diambil 5 subdomain dari DSS 1, DSS 2 sampai DSS 5. Nah, kemudian yang kedua, apa saja rekomendasi perbaikan dan hasil audit pada aplikasi Moodle IO-CBT yang digunakan di SMAN 102 Jakarta. Next, Mas. Kemudian tujuan berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian atau penulisan ini yaitu yang pertama mengetahui capability level dari aplikasi Moodle IO-CBT berdasarkan domain DSS serta subdomain tadi yang disebutkan dari DSS 1, DSS 2, DSS 3, DSS 4 sampai DSS 5 menggunakan COVID-5 di SMAN 102 Jakarta. Serta yang kedua mengetahui tingkat kematangan aplikasi dan memberikan rekomendasi dari hasil audit ini pada aplikasi Moodle IO-CBT yang digunakan di SMAN 120 Jakarta. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, dari ruang lingkup yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah
Penelitian dilaksanakan di SMN 102 Jakarta. Lalu objek penelitiannya itu menggunakan model IOCBT. Penelitian ini mengacu ke standar framework COVID-5. Lalu dari segi pengumpulan datanya, kita menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu untuk pembatasan penelitian ini dibatasi pada rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan-temuan audit pada aplikasi model IOCBT. Untuk metode yang digunakan yaitu mengidentifikasi permasalahan, yaitu dengan melihat, mengobservasi langsung apa sih yang masalah terjadi di SMAN 102 tersebut, lalu mengumpulkan data berdasarkan hasil kuesioner, lalu menggunakan proses audit menggunakan framework COVID-5 dari DSS 1 sampai DSS 5, lalu dari kuesioner yang telah disebarkan, kita dianalisa data-datanya untuk menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan dengan menggunakan framework COVID-5 tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Wari. Di sini saya akan coba menerangkan perhitungan sesuai dengan kuesioner COVID-5 yang nantinya akan menjadi perhitungan maturity level. Di sini kami menggunakan 5 subdomain, yaitu dari domain DSS, dari DSS 1 sampai dengan DSS 5, dan DSS 1 itu memiliki lagi subdomain. Jadi domain DSS 01 ada subdomain lagi terdiri dari, kita kasih contoh, DSS 01 itu memiliki 5 subdomain. Ada perform operational procedure dan juga, nah di situ merupakan deskripsinya. Kemudian DSS 2, DSS 1.2 di situ menerangkan mengenai manage outsource IT service dan selanjutnya. Dari kuesioner tersebut sebanyak 25 orang kami sebarkan. Di sini mendapatkan maturity di antara subdomain. Untuk yang DSS kami ambil contoh yaitu DSS 01.01 itu maturity levelnya sebanyak 3. Kemudian di situ ada keterangan define process. Jadi sudah masuk dalam proses yang spesifik seperti itu. Lalu ada lagi beberapa yang di DSS 02.02 di situ poinnya DSS 02.03 di situ poinnya 2,48, berbeda dari atasnya. Repeatable but intuitive. Jadi nilainya lebih rendah dibandingkan yang atasnya. Dan seterusnya. Lanjut. Nah, dari subdomain di atas tersebut diambil rata-rata. Contohnya DSS 01 tadi terdiri dari 5 subdomain, menjadi DSS 01 memiliki poin atau nilai yaitu 2,84, keterangannya di define process. DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05 semuanya masuk dalam define process. Jadi rata-rata dalam kuesioner itu memiliki tingkatan seperti itu. Dan lanjut. Ini yang diharapkan di antara domain-domain tersebut. Jadi melalui COVID-5 diharapkan bahwa DSS 01 ini yang diharapkan yaitu di skala 3, tapi ternyata yang dihasilkan 2,96. Lalu DSS 02 seperti itu, dan selanjutnya seperti itu. Jadi ini yang diharapkan nilai-nilainya seperti ini, tapi yang pada kenyataan di bawah nilai-nilai yang diharapkan. Maka di sini adalah diagram rada domain DSS. Yang pertama yang diharapkan itu tadi di situ ada ada tandanya, diagramnya warna biru itu. Tetapi yang kenyataannya yang terjadi maaf saya ulangi. Yang diharapkan di garis warna oranye atau warna coklat di situ, tapi yang diharapkan yang terjadi dalam kenyataannya
masuk dalam diagram warna biru. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah berdasarkan hasil dari analisa data yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada domain managed operation menghasilkan nilai 2,71 dalam tingkat maturity level masuk dalam status defined process, yang artinya proses sudah ditetapkan dan diimplementasikan. Lalu yang kedua, pada domain managed service request dan incident menghasilkan nilai 2,71 dalam tingkat maturity level masuk dalam defined process, yang artinya sudah ditetapkan dan diimplementasikan. Lalu yang ketiga, pada domain managed problem menghasilkan nilai 2,65 dalam tingkat maturity level masuk dalam status defined process, yang artinya sudah ditetapkan dan diimplementasikan. Namun pada domain ini masih jauh dari harapan yang ditargetkan oleh perusahaan, karena kan dalam domain managed problem harus memiliki status predictable. Lalu yang nomor 4, pada domain managed continuity menghasilkan nilai 2,96 dalam tingkat maturity level masuk dalam status defined process, yang artinya sudah ditetapkan dan diimplementasikan. Namun dalam domain ini masih jauh dari harapan yang ditargetkan oleh perusahaan, karena kan pada domain managed continuity ini harus memiliki status optimize. Lalu yang terakhir, pada domain managed security service menghasilkan nilai 2,81 dalam tingkat maturity level masuk dalam status defined process, yang artinya sudah ditetapkan atau diimplementasikan. Namun dalam domain ini masih jauh dari harapan yang ditargetkan oleh perusahaan, dikarenakan dalam domain managed security services ini diharapkan memiliki status predictable. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama itu, pengelolaan perlu melakukan kontrol secara berkesinambungan terhadap setiap prosesnya yang berhubungan dengan pengelolaan masalah. Lalu ada keamanan, operasional, pelayanan, dan kontrol terhadap proses yang dijalankan. Lalu yang kedua ada self-assessment yang harus secara terus-menerus dilakukan dengan melibatkan para pengguna, user secara proaktif dan untuk meningkatkan kualitas layanan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar atau di kolom yang sudah ditetapkan. Baik. Sekian dan terima kasih.